Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya itu kita nggak bahas tanda-tanda rofa ya. Ini sebenarnya pembahasan terakhir, cuman karena kita itu nanti bahasnya tentang marfu'at. Apa itu marfu'at? Marfu'at itu isim-isim yang dia dalam keadaan marfu ya. Kayak kemarin misalkan mubtada dan khabar dia marfu. Nah, karena kenapa saya majukan materi ini? Karena kalau misalkan kita belajar tentang isim-isim yang marfu, tapi kita nggak tahu ciri-ciri atau tanda-tanda rofa, itu menurut saya kayak kurang afdol gitu. Jadi saya majukan materi ini, nanti kalau misalkan udah selesai, kita lanjutkan lagi tentang isim-isim yang marfu. Jadi kita belajar tentang tanda-tandanya dulu, baru kita menentukan isim mana yang dia itu marfu. Biar kita tahu, kalau misalkan dalam jumlah atau dalam paragraf bahasa Arab ya. Oh ini marfu, marfunya misalkan dengan alif atau marfunya dengan dhammah gitu. Oke, saya majukan materi tanda-tanda rofa gitu. Tapi di tugas ini udah masuk belum ya? Di tugas harian. Kayaknya belum ya, tanda-tanda rofa. Oke. Jadi kita belajarin dulu ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada soalnya, insya Allah memudahkan buat memahami lagi. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Sudah? Oh, belum. Bentar-bentar. Aduh, ini sudah Kak. Oke, alhamdulillah. Bismillah kita mulai ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba hilang layarnya, bilang aja. Oke, kita mulai dengan tanda-tanda rofa. Nah, tanda-tanda rofa dalam isim dan fi'il. Jadi fi'il itu juga bisa rofa ya. Tapi fi'il itu rofa dia cuman ada fi'il mudhari gitu. Jadi fi'il itu punya tanda rofa cuman ada di fi'il mudhari saja. Karena fi'il madhi, fi'il amr, fi'il nahi, dia itu dalam keadaan mabni. Jadi kita nggak tahu, jadi nggak ada keadaan khusus di dalam fi'il-fi'il tersebut. Kecuali fi'il mudhari. Dia ada tanda seperti tandanya isim. Gitu, kayak rofa. Karena rofa itu kan aslinya tandanya buat tanda isim, buat keadaan isim, bukan buat fi'il. Tapi kecuali untuk fi'il mudhari, dia bisa diberikan hukum-hukum seperti hukum isim. Gitu. Nah, yang pertama, tanda rofa itu bisa dengan dhammah. Jadi isim yang dia diakhiri dengan harokat dhammah, berarti dia dalam keadaan rofa. Gitu. Oke. Jadi rofa tanda aslinya itu dengan dhammah. Nah, tanda-tanda rofa selain dengan dhammah disebut dengan tanda pengganti. Oke. Atau alamah naibah. Tanda pengganti. Naib artinya pengganti. Kemudian yang kedua ada alif. Oke, jadi selain dhammah, tandanya juga dengan alif. Contohnya alif itu yang kemarin kita udah bahas ya. Contohnya dalam isim musanna atau isim yang menunjukkan jumlahnya 2. Contohnya kolamun satu pena. Nah, kolamun dia diakhiri dengan dhammah. Jadi rafa'nya dengan dhammah. Nah, kalau misalkan 2 pena itu kolamani. Kolamani 2 pena. Nah, tanda rafa'nya bukan dengan dhammah lagi tapi dengan alif karena dia isim musanna gitu. Kemudian tanda yang ketiga itu dengan waw. Oke, waw. Contohnya waw itu dalam isim muzakkar atau isim jamak muzakkar salim. Isim jamak muzakkar salim. Contohnya muslimuna. Muslimuna. Para orang muslim cowok. Oke, muslimuna karena isim muzakkar ya, muzakkar salim. Nah, muslimuna
dia rafanya bukan dengan dhammah, tapi dengan waw. Muslimuna, mu'minuna. Misalkan lagi mujtahiduna, mudarrisuna. Oke. Jadi dia rafanya dengan waw gitu. Kemudian yang terakhir dengan nun. Nah, nun ini dia rafa untuk fiil ya. Untuk fiil. Kalau dhammah, alif dan waw dia rafa untuk isim. Kalau nun dia rafa untuk fiil. Oke. Nanti fiil apa aja yang dia rafa, fiil mudhari apa aja yang dia rafa dengan nun. Karena nggak semua fiil mudhari dia akhirnya dengan nun ya. Cuman beberapa dhamir yang fiil mudhari itu berakhiran dengan nun. Oke, yang pertama dengan dhammah dulu. Apa aja? Yang pertama ada isim mufrad. Oke, isim mufrad atau isim yang menunjukkan jumlahnya satu. Contohnya qalamun. Kalau dalam gambar itu rajulun, satu orang laki-laki. Qalamun, satu buah pena. Atau misalkan maktabun, satu buah meja. Nah, dia diakhiri dengan dhammah. Karena dia isim mufrad dalam keadaan rafa gitu. Kalau kemarin misalkan kalau dalam bentuk mubtada khabar, al-qalamu jadidun. Satu buah pena itu baru. Al-qalamu jadidun gitu. Kemudian yang kedua, isim rafa yang dia dengan dhammah yaitu jamak taksir. Jamak taksir contohnya di sini ada gambar kursi ya. Kursi-kursi itu bahasa Arabnya karosi. Kursiyun satu kursi, kalau karosiyu kursi-kursi atau kursi yang jumlahnya lebih dari dua. Misalkan lagi kolamun satu buah pena, jamak taksirnya aqlamun. Kolamun aqlamun. Kalau misalkan maktabun satu buah meja, maka tibu meja-meja atau meja yang jumlahnya lebih dari dua. Rajulun contohnya juga satu orang laki-laki, jamaknya rijalun atau laki-laki yang jumlahnya lebih dari dua. Jadi jamak taksir dia rafanya dengan dhammah. Kemudian yang ketiga ada jamak muannas salim. Ada jamak muannas salim. Contohnya muslimatun. Nah, jamak muannas salim itu dia isim jamak untuk yang muannas ya, perempuan. Kemudian tandanya itu dengan diakhiri alif dan ta. Tapi taknya tak yang seperti mangkok ya. Bukan ta'ul marbutah, tapi tak yang biasa. Oke, saya kasih contoh coba. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu contohnya, kelihatan nggak papannya, Kak? Atau masih PPT? Sudah kelihatan papannya? Share screen saya kelihatan, Kak? Oke. Contohnya ya jamak muannas salim. Muslimatun. Atau mu'minatun. Atau misalkan di benda ya, nggak cuma di orang. Contohnya as-samawat. Oke, artinya langit-langit ya. Samawat, langit-langit.
Dia cirinya jamak muannas salim itu diakhiri dengan alif dan tak ya seperti ini. Tak mangkok ya. Nah, ini ciri-ciri dari jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim dia rafanya dengan dhammah. Kayak isim mufrad dan jamak taksir gitu. Kemudian yang terakhir ada fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang gimana ya dia dengan dhammah. Oke, jadi fi'il mudhari yang dia itu rafa'nya dengan dhammah itu kalau misalkan fi'il mudhari'nya dia berdhamir huwa, yang pertama huwa ya. Huwa contohnya kayak ya'kulu. Oke, ya'kulu. Dia laki-laki sedang makan. Sini kulu ya. Huruf terakhirnya di lam, lamnya berharokat dhammah. Dia rafa' dengan dhammah. Kemudian untuk dhamir hiya. Misalkan tak kulu. Dia perempuan, satu orang sedang makan. Di sini huruf terakhirnya lam. Lamnya dia dengan berharokat dhammah. Ada lagi contohnya anta. Oke, anta. Contohnya juga tak kulu. Anta juga tak kulu ya. Kamu laki-laki sedang makan. Nah, dia juga rofanya dengan dhammah gitu. Jadi fi'il mudhari. Hmm? Oh, putus-putus. Sekarang udah jelas, Kak? Oke. Hmm. Hmm. Oke, ini sudah. Tadi sampai mana yang nggak kelihatan? Fi'il mudhari ya? Oke, jadi fi'il mudhari yang dia rofaknya dengan dhammah itu nggak semuanya fi'il mudhari, tapi beberapa fi'il mudhari di beberapa dhamir saja. Yang pertama di dhamir huwa ya. Contohnya ada fi'il ya'kulu. Oke, ya'kulu huruf terakhirnya dia lam ya. Nah, dia rofaknya dengan dhammah. Kemudian hiya untuk dia perempuan satu orang ya. Jadi fi'il mudhari berdhamir hiya atau dia perempuan satu orang, nanti dia rofaknya dengan dhammah juga. Ta'kulu. Dia perempuan sedang makan. Kemudian juga dhamir anta atau kamu laki-laki satu orang. Ta'kulu juga. Kamu laki-laki satu orang sedang makan. Jadi fi'il mudhari yang berdhamir huwa, hiya dan anta atau sama juga ada nah ana ya atau saya. Akulu atau akulu ya. Bisa akulu atau akulu. Dan nahnu juga. Kita makan. Nakulu. Nah, di sini juga dia rafanya dengan dhammah. Huruf terakhirnya lam, dia berharokat dhammah. Nakulu juga dia huruf terakhirnya lam, dia juga berharokat dhammah. Jadi 5 ya. 5 dhamir fi'il mudhari yang dia rafanya dengan dhammah. Yang pertama, kalau misalkan berdhamir huwa, contohnya yakulu, kemudian berdhamir hiya, dia perempuan satu orang, contohnya takulu, dan berdhamir anta, kamu laki-laki satu orang, takulu juga, dan dia berdhamir ana, aku, ya, berarti akulu, dan nahnu, nakulu. Jadi 5 fi'il mudhari, 5 dhamir fi'il mudhari yang dia rafanya dengan dhammah, gitu. Jadi nggak semuanya, cuman di 5 dhamir ini. Oke, kita kembali ke PPT ya. Di sini contohnya dalam isim mufrad. Qoma ar-rajulu. Qoma ar-rajulu. Laki-laki itu telah berdiri. Qoma itu kan fi'il ya.
Nah, ar-rajulu dari isim mufrad dan dia jadi fa'il atau subjek. Sedangkan yang kita udah pelajari di tugas ya, kalau misalkan fa'il atau subjek dia itu harus dalam keadaan rafa. Tapi karena dia isim mufrad maka rafa'nya dengan dhammah ar-rajulu. Oke, jadi kalau misalkan kita bilang qama ar-rajula salah atau qama ar-rajuli salah, harus qama ar-rajulu. Karena dia isim mufrad yang menjadi subjek atau fa'il, yang mana subjek atau fa'il itu dia harus keadaan rafa dan rafa'nya isim mufrad harus dengan dhammah gitu. Nah, contoh untuk jamak taksir. Al-karasiyu jadidatun. Al-karasiyu jadidatun. Kursi-kursi itu baru. Al-karasiyu jadidatun. Nah, karena al-karasi dia jamak taksir ya. Sedangkan kita udah belajar tadi kalau misalkan jamak taksir dia rafa'nya dengan dhammah. Di sini al-karasi sebagai mubtada, oke, yang mana mubtada itu dia dalam keadaan rafa dan karosi itu bentuknya jamak taksir. Jadi kalau misalkan mubtada atau jamak taksir yang dia menjadi mubtada yang mana mubtada itu harus dalam keadaan rafa, maka dia rafa'nya dengan dhammah al-karasiyu. Begitu pula untuk jadi datun ya, jadi datun tapi dia bentuknya mufrad ya. Kenapa al-karasi dia jamak tapi jadi datun kenapa dia mufrad? Karena yang udah kita pelajari kemarin, kalau misalkan mubtada dia bentuknya jamak taksir tidak berakal ya. Karosi kan dia jamak taksir. Kursi juga dia benda ya, bukan sesuatu yang berakal. Makanya nanti kita kasih khobarnya dengan mu'annas mufrad. Kayak isi mu'annas yang mufrad. Walaupun karosi dia muzakkar, tapi karena dia jamak taksir tidak berakal, maka kita hukumi dia sebagai mu'annas mufrad. Jadi datun gitu. Nah, khobar juga karena khobar dia wajib dalam keadaan rafa ya. Dan jadi datun dia juga isim mufrad. Nah, isim mufrad dalam keadaan rafa, maka dia rafa'nya dengan dhammah. Jadi datun. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang al-kursiyu jadi datan salah. Karena jadi datun dia sebagai khobar. Yang mana khobar wajib rafa. Dan rafa'nya isim mufrad dengan dhammah gitu. Al al-karasi juga gitu. Kita nggak bisa bilang al-karasiyah. Nggak boleh, harus al-karasiyu. Karena al-karasi dia isim yang berada di awal kalimat, maka kita jadikan dia sebagai mubtada. Dan mubtada itu dia wajib rafa. Nah, rafa'nya jamak taksir dia dengan dhammah gitu, al-karasiyu. Nah, selanjutnya lagi contohnya untuk jamak muannats salim. Sa'alat al-mu'minatu. Para mukminah, para perempuan yang beriman itu dia telah bertanya. Tuh. Nah, sa'alat dia fi'il ya, fi'il madhi, al-mu'minatu sebagai fa'il atau subjek. Fa'il atau subjek. Siapa tadi yang masuk? Oke. Nah, untuk subjek atau fa'il dia itu harus dalam keadaan rafa. Dan al-mu'minat dia bentuknya jamak muannats salim. Jadi rafa'nya jamak muannats salim itu dengan dhammah al-mu'minatu. Oke, kita nggak bisa bilang sa'alat al-mu'minati, nggak bisa. Karena al-mu'minat dia sebagai fa'il atau subjek yang mana fa'il atau subjek itu dia wajib dalam keadaan rafa. Dan rafa'nya isim jamak muannats salim dia harus dengan dhammah gitu. Sa'alat al-mu'minatu gitu. Yang selanjutnya tanda yang kedua dan namanya alif. Di sini disebut dengan alif tasniyah ya. Kenapa? Karena alifnya ini dia tandanya cuma untuk isim musanna. Alif tasniyah artinya alif yang menunjukkan jumlahnya 2. Oke. Jadi isim yang dia tandanya dengan alif cuma satu aja, cuma satu isim, yaitu isim musanna atau isim yang menunjukkan jumlahnya 2 gitu. Contohnya, ibtasama al-mudirani.
ibtasama al-mudirani. Dua kepala sekolah itu telah senyum atau sedang senyum, oke? Telah ya. Dua kepala sekolah itu telah senyum. Ibtasama fi'il ya. Mudirani sebagai fa'il atau subjeknya. Nah, karena fa'il atau subjek itu dia dalam keadaan rafa, oke, dan mudironi itu bentuknya isim musanna atau isim yang menunjukkan jumlahnya dua kepala sekolah, maka rofaknya isim musanna itu dengan alif al-mudironi. Oke, gitu. Atau tadi ya contohnya al-qalamani, dua pena. Al-maktabani, dua meja. Al-qarurotani, dua botol. Kemudian al-kitabani, dua buku gitu. Hmm? Oh, share screen-nya. Kayak kenapa ya ini Google Meet-nya? Iya, ini sering gitu saya. Sudah kelihatan? Oh iya, tapi juga bisa jadi tempat saya juga bermasalah. Iya. Iya, Mbak yakin. Makasih juga udah diingetin ya, Kak ya. Tapi tadi udah paham atau perlu diulang? Insyaallah ya. Nah, yang ciri ke berapa ini? Berarti ke tiga ya, tiga. Nah, untuk waw, rafa dengan waw, dia ada di dua isim. Yang pertama jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Oke. Jamak muzakkar salim jelas ya. Dia jamak untuk yang muzakkar, oke, untuk yang berjenis laki-laki. Dan kalau misalkan jamak muzakkar salim itu wajib untuk jamak yang berakal. Jadi kalau misalkan tidak berakal, nggak bisa kita masukkan ke jamak muzakkar salim. Tapi berbeda dengan jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia bisa untuk benda yang tidak berakal. Atau benda ya, benda kan pasti nggak berakal. Tapi kalau misalkan jamak muzakkar salim itu harus sesuatu yang berakal gitu. Tadi contohnya jamak muannas salim, as-samawat ya. Dia jamak muannas salim karena dia benda. Oke, sama, itu kan benda. Tapi kalau misalkan di dalam jamak muzakkar salim, kita nggak bisa jadikan dia ke benda. Harus ke orang, harus yang sesuatu yang berakal gitu. Asmaul khamsah, apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Apa maksudnya 5? Jadi nanti ada 5 isim yang dia tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya itu berbeda dari tanda-tanda yang isim secara umum. Jadi nggak biasa tandanya gitu. Makanya disebut dengan isim yang 5 atau isim pengecualian, 5 isim pengecualian gitu. Pengecualiannya dari segi apa? Dari segi harokatnya, dari segi tanda rofaknya atau tanda nasabnya gitu. Jadi 5 isim pengecualian dari segi tanda-tanda isim secara umum gitu. Nanti kita bahas ya. Apa aja itu 5 isimnya. Yang pertama, kita lihat dulu jamak mudzakkar salim. Contohnya di sini al-mudiruna atau artinya para kepala sekolah. Oke, para kepala sekolah atau kepala sekolah yang jumlahnya lebih dari 2 gitu. Ibtasama senyum ya. Jadi para kepala sekolah itu telah senyum. Ibtasama dia fi'il, al-mudiruna sebagai fa'il. Ya. Nah, al-mudiruna dia fa'il dan dia tuh bentuknya juga jamak muzakkar salim. Dan fa'il yang kita udah ketahui, kalau misalkan fa'il atau subjek itu wajib dalam keadaan rafa. Ya, jadi rofaknya jamak muzakkar salim itu dengan waw al-mudiruna gitu. Al-mudiruna gitu. Jadi nanti kalau misalkan ditanya mudiruna dia rofa, tapi kok nggak ada domahnya gitu. Nah, jamak muzakkar salim itu rofaknya bukan dengan domah tapi dengan waw gitu. Al-mudiruna. Misalkan al-muhandisuna, para arsitek. Al-mudarrisuna, para pengajar. Gitu.
Nah, ini asmaul khamsah ya, isim yang 5. Yang pertama ada zu. Zu apa artinya? Zu itu artinya seperti sohib. Oke, zu itu sohib. Apa artinya sohib? Sohib itu kepemilikan. Misalkan, eh misalkan saya punya ya, misalkan ada orang dia itu punya 2 pedang. Atau dia itu disebut punya gelar dengan gelarnya 2 pedang. Nanti disebut dengan zu saifain. Saif artinya pedang ya, 2 pedang. Zu saifain, orang yang punya 2 pedang gitu. Jadi zu itu artinya seperti sohib atau ke kepemilikan yang punya. Kemudian abun ya seperti biasa bapak. Ini bukan abun ya, yang kedua akhun ya harusnya. Oh, kok abun ada 2 ya? Salah nih berarti nanti ada kurang 1. Yang kedua abun ya, bapak. Kemudian yang ketiga ada akhun ya, atau saudara laki-laki. Dan yang terakhir ada fu. Fu itu mulut atau famun ya. Famun, fu itu juga bisa. Entah fu atau famun itu sama artinya mulut. Dan yang kelima ada hamun, oke? Hamun artinya mertua. Hamun. Jadi 5 isim, zu, abun, ahun, fu, dan hamun ya, hamun. Tulisannya ha mim, hamun biasa, hamun. Itu nanti masuk ke dalam asmaul khamsah. Tuh. Nah, di sini contohnya. Abuka hazinun. Abuka hazinun. Bapakmu itu sedih. Bapakmu itu sedih. Abuka, oke. Karena dia masuk ke asmaul khamsah, walaupun dia isim mufrad ya, satu bapakmu gitu. Bapakmu yang satu, walaupun dia isim mufrad, tapi karena dia masuk ke isim pengecualian atau asmaul khamsah, maka dia rofaknya dengan waw, abuka. Jadi panjang ya, abuka gitu. Abuka sebagai mubtada ya, isim di awal kalimat, isim ma'rifah di awal kalimat, dia sebagai mubtada dan dia isim asmaul khamsah, makanya dia rofaknya dengan wow, abuka hazinun. Atau misalkan contoh, akhuka hazinun. Saudara laki-lakimu itu sedih. Akhuka juga sama ya, panjang. Akhuka, dengan waw juga. Atau misalkan, pakai zu ya, zu, yang kepemilikan. Misalkan, ana zu akhawaini. Oke, ana zu akhawaini. Aku punya 2 saudara. Ana zu akhawaini gitu. Pakai waw juga zu gitu. Oke, coba saya contohin ya. Kelihatan papannya, Kak? Belum. Oh iya. Oke, oke. Bentar, ini kayaknya harus diganti-ganti emang ini. Soalnya kalau pakai Google Zoom ya, kalau nggak Pro kan 45 menit nanti keluar sendiri. Nah, ini sudah? Masih belum ya? Sudah kelihatan ininya, papannya? Sudah ya? Oke. Tadi contohnya yang aku ya, misalkan aku ka hazinun. Pakai waw ya. Aku ka hazinun. Dan tadi misalkan aku ya, zu punya 2 saudara. Ana zu akhawaini. 2 saudara ya, akhawaini. Zu ya, aku. Misalkan apa lagi tadi, zu, aku, abu, fam ya, fu. Misalkan hmm, eh akala misalkan, oh taharroka ya, taharroka artinya bergerak. Taharroka fuka, oke.
Taharokat yang bergerak. Fuka. Mulutmu itu bergerak. Gitu. Fu, dia rofaknya dengan waw karena dia jadi fa'il. Dan dia juga sebagai asma'ul khamsah. Makanya dia rofa dengan waw. Fu sebagai fa'il. Fa'il itu rofa ya. Nah, rofanya asma'ul khamsah dengan waw. Oke, jadi gitu ya. Ditambahin dengan wawnya. Kalau untuk rofanya. Oke. Jelas sampai sini? Oke, ini kelihatan PPT-nya? Oke. Terakhir ya, insya Allah. Rofa dengan nun. Nah, rofa dengan nun itu wajib untuk yang kita sebut dengan af'alul khamsah. Jadi dia fi'il mudhari ya sama. Karena yang punya tanda rofa, yang bisa punya tanda rofa itu cuma fi'il mudhari. Kalau tadi ada fi'il mudhari yang dia rofanya dengan dhammah. 5 tadi ya, yang dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kalau sekarang dia itu rofanya dengan nun. Atau disebut dengan dalam bahasa Arab subutun nun, tetapnya nun. Jadi fi'il mudhari ini nanti dia tanda rafa'nya dengan adanya nun atau nampaknya nun, subutun nun. Karena nanti keadaan lain selain keadaan rafa atau dalam keadaan nasab dan jazm ya, nanti ada keadaan lain itu nanti fi'il mudhari'nya bukan dengan nun tapi dengan hilangnya nun gitu. Jadi bukan yaf'alani tapi dengan yaf'ala, hilangnya nun. Nah, di sini makanya disebut dengan subutun nun, tetapnya nun karena rafa, karena fi'il mudhari yang 5 ini nanti dia tanda rafanya dengan tetapnya nun. Nah, kalau misalkan 5 fi'il mudhari ini dia nggak ada nunnya, maka dia bukan fi'il mudhari yang dalam keadaan rafa gitu. Yang pertama untuk yaf'alani. Oke. Jadi untuk fi'il mudhari dia yang berdomir huma atau kamu dia ya. Huma dia laki-laki 2 orang. Oke. Yang pertama ya fi'il mudhari berdomir huma. Kelihatan papannya? Oke, yang pertama tadi yaf'alani ya. Huma ya, yaf'alani. Atau dia laki-laki 2 orang. Nah, dia rafanya kalau misalkan fi'il mudhari berdomir huma, maka dia rafanya dengan nun atau subutun nun ya. Kita sebutnya kalau dalam bahasa ilmu nahwu ya, subutun nun. Tetapnya nun. Karena nanti kalau misalkan 5 fi'il ini enggak ada nunnya, maka dia bukan dalam keadaan rafa gitu. Karena rafanya fi'il mudhari ini dengan subutun nun, tetapnya nun. Kemudian ada taf'alani. Oke, taf'alani dia domir apa? Domir hiya. Hiya. Huma yang perempuan ya. Kalau yaf'alani huma yang laki-laki. Kalau taf'alani huma perempuan dan antuma entah perempuan atau laki-laki. Jadi huma perempuan, antuma laki-laki atau perempuan. Nah, dia fiilnya dengan taf'alani. Selanjutnya ada yaf'aluna. Yaf'aluna untuk domir hum ya. Atau mereka laki-laki jumlahnya lebih dari 2 ya mereka pasti. Yaf'aluna. Jadi fi'il mudhari kalau misalkan dia berdomir hum, dia bentuknya yaf'aluna. Nah, kalau misalkan fi'il mudhari ini, fi'il mudhari yaf'aluna dia dalam keadaan rafa maka dia nunnya ada. Yaf'aluna. Itu bukan yaf'alu tapi yaf'aluna. Selanjutnya ada taf'aluna. Oke. Kalau yaf'aluna untuk hum, kalau taf'aluna untuk antum atau kalian.
Halo? Sudah kedengeran? Ya Allah, sinyal saya berarti. Tadi penjelasannya ada yang kurang nggak? Sampai mana? Yang pas nggak kelihatan? Nun sudah nun. Oh, berarti yang catatan tadi, catatannya udah, yang af'aul khamsah sudah? Oh ya udah, berarti insyaallah tadi pas putus-putus saya tanya aja ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau misalkan nggak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Oke, jazakumullah khairan ya yang telah hadir. Insyaallah kita ketemu lagi di minggu besok. Oke. Nah, ya jazakallahu khair ya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.